Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Malam ini kita ketemu sama Bapak Ustadz Radiono, ingin membahas hal persoalan masalah nama. Selama ini hal nama ini juga seperti ya saya ini belum paham persoalan masalah nama, karena di situ ketika kita meninjau dari berbagai macam agama itu pasti punya nama, sebut saja Tuhan, nama Tuhan sendiri. Kalau di Jawa itu yang sering saya dengar itu dengan sebutan Sang Hyang Widi, juga ada yang di situ juga yang menyebut Sang Manon ya, kalau nggak salah. Nah, juga mungkin di Hindu mungkin Brahman atau siapa, saya juga nggak paham. Mungkin kalau di Buddha malah saya nggak menemukan, tapi ya nggak tahu. Mungkin juga di Konghucu atau di keyakinan yang lain lagi, bahkan mungkin di pedalaman-pedalaman yang belum mengenal agama yang secara kita kenal ya dikatakan modern sajalah ya, yang sudah terkenal di negara atau di masyarakat modern, mungkin sama di pedalaman-pedalaman itu juga punya keyakinan, entah itu dengan nama sebutan Tuhannya siapa. Kalau di agama-agama yang sudah di masyarakat yang dikenal secara luas itu kan jelas seperti halnya Islam, Kristen, itu ada kesamaan. Kalau nggak salah ada kesamaan sebutannya nama Tuhan itu. Kalau di Kristen Allah, atau di Islam itu Allah, tapi ada kemiripan dan kesamaan. Artinya ke situ. Sebenarnya mengenai definisi nama itu sendiri, ini yang dimaksud definisi nama, itu nama Tuhan itu sendiri menurut pengertian yang dipahami Pak Ustadz Radiono itu sebenarnya bagaimana, agar kita ini juga paham. Monggo Pak Ustadz Radiono. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran amma. Selamat berjumpa kembali, khususnya pada saya saat ini berada di channel Cahaya Pewaris Rasul. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa membawa dan menambah manfaat di dini wa dunia wal akhirat. Para hadirin juga pendengar setia Pewaris Rasul, malam ini tadi sesuai apa yang ditanyakan tentang nama dari mulai katakan nama makhluk sampai nama Tuhan itu sendiri. Bicara Tuhan berarti bicara nama secara universal yang masing-masing kepercayaan mempunyai nama atau sebutan sendiri-sendiri. Nah itu. Nah, bagaimana sih istilahnya nama-nama itu disebut? Satu pertama, kalau kita melihat sesuatu tanpa kita sebut namanya sesuatu itu, mungkin sesuatu itu nggak bisa dipahami. Bahkan kesannya tidak ada barangnya atau sesuatunya itu. Maka perlulah sebutan itu atau diberi nama sesuatu itu. Nah, apalagi bicara tentang Tuhan. juga membutuhkan nama.
yang pada hakikatnya Tuhan itu sendiri, manusia nggak sanggup menyebut istilah nama Tuhan. Karena bagaimana mungkin kita menyebut nama Tuhan sedangkan berjumpa saja itu belum secara sosok. Maka disebut Tuhan pertama Ro'ebul Go'eb atau Ro'ebul Guyub. Nah di situ. Namun kalau toh kita tidak sebut atau sesuatu itu enggak kita beri nama, bagaimana cara kita mengenalkan sesuatu itu? Atau misal nama orang, bagaimana untuk membedakan sesuatu itu dari yang lain kalau tidak dipasang nama? Nah itulah manfaat sebuah nama. Namun hakikatnya, hakikat sebuah nama itu hanya untuk membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Contoh, misal dinamakan batu, pasti bentuknya tertentu. Dinamakan katakan bata, juga ada ketentuan-ketentuan, apalagi yang lain. Semuanya pasti begitu. Itu tentang nama. Maka kalau kita tidak memberikan sebutan untuk nama, untuk menyebut nama sesuatu itu sendiri, maka sulit sesuatu itu dipahami oleh orang lain. Nah, itulah katakan yang dikatakan melahirkan sebuah bahasa. Nah, sedangkan definisi nama, definisi nama itu kalau toh nama itu dipakai sesuatu itu pada benda yang nyata secara konkret, baik ada bentuknya, ada warnanya, ada sifatnya, ada pergerakannya, misal ada pertumbuhannya. Nah, itu namanya bahasa, itu disebut bahasa yang sebenarnya atau hakikat. Hakikat sebutan itu atau nama itu untuk menyebut sesuatu yang telah disebut. Sehingga setelah menemukan barang lain yang belum bisa disebut, itu lain lagi nantinya. Artinya menunjukkan nama lain lagi. Itu. Nah, sedangkan kalau nama untuk menunjukkan sesuatu, sedangkan sesuatu itu sampai sekarang kita belum pernah istilahnya berjumpa secara sosok atau secara konkret, maka nama itu dinamakan apa? Ya, itu dinamakan katakan majas lughawi nantinya gitu. Apa itu majas lughawi? Majas lughawi artinya kita memakai lafaz atau disuarakan melalui suara sehingga lafaz itu keluar bunyi, maka bunyi itu menunjukkan sesuatu yang padahal sesuatu itu nggak pernah kita jumpa, nggak pernah kita istilahnya melihat baik sosok maupun bayangannya, kok itu dipakai nama itulah. Itulah yang namanya istilahnya nama itu majas lugawi. Dalam definisinya artinya alafzu mustakmalu fi ghairi ma wudi alahu. Jadi ada suatu lafaz yang untuk menunjukkan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu sampai sekarang belum bisa terwujud secara konkret. Nah, sedangkan yang katakan bisa disebut secara konkret namanya itu lugawi yang hakikat atau yang diartikan yang sebenarnya. Contoh di situ alafdu mustamalu fi wudi alahu. Itu kaidahnya bahasa untuk menggunakan bahasa itu sendiri. Ya, begini tadi. Ya. Artinya bahwa tadi nama, ya. Nama itu disebut, itu artinya kan yang menyebutkan manusia itu sendiri yang memberikan nama pada suatu benda apapun, ya. Itu artinya ketika saya pahami kan tadi artinya segala sesuatu nama yang dikenal selama ini artinya itu hasil daripada bahasa manusia itu sendiri. Betul. Untuk memberikan nama pada suatu benda. Iya. Nah, akan tetapi ketika
nama itu sendiri diberikan, akan tetapi ini bukan suatu benda atau materi. Ya. Bahkan sesuatu yang diberi nama itu bisa dikatakan tidak ada orang yang sanggup mendefinisikan tentang sesuatu itu, karena bukan suatu sosok. Nah ini tadi dikatakan beriku kan kalau merujuk apa yang disampaikan Pak Kartiono, itu dikatakan di situ kan majas lugawi. Majas lugawi. Ya. Istilah majas lugawi itu saya belum paham. Apakah di sini kata majas itu apa, lugawi itu apa, saya belum paham. Nah itu mohon diberikan keterangan agar bisa dipahami oleh kita juga, mungkin dengan oleh pemirsa yang ada di channel Jaya Pewaris Rasul. Oke. Majas lugawi. Kata majas dalam istilah lain dihasilkan dari meminjam. Lugawi di situ karena bentuknya itu tulisan, artinya lugat atau lafaz atau kalimat. Itu yang diartikan majas lugawi. Jadi sebutan itu atau lugat itu, kalimat itu hasil pinjam dari apa yang ada untuk menamakan sesuatu yang sebetulnya tidak bisa dinamain sesuatu apapun. Nah itulah namanya majas lugawi kalau ditulis. Kalau disuarakan itu namanya disautunkan. Itu menjadi katakan omongan majasi atau omongan hasil pinjam dari katakan yang bukan sebenarnya. Jadi omongan itu diartikan bukan yang sebenarnya omongan itu. Misal contoh kayak omongan. Kita di waktu muda sering istilahnya apa ya, jajan di tengah jalan. Begitu katakan kita habis katakan menjajan itu, saking enaknya kita akan makan dengan lahapnya. Setelah kita hitung, pedagang itu suruh ngitung. Itu dalam akal saya, ini kok harga kok istilahnya jauh daripada yang umum. Nah, terus teman kita ngomong asem kok mukul. Nah, kata mukul dikatakan, diomongkan di warung padahal kita sedang membayar apa yang kita makan tadi. Nah, kata mukul ini yang sebenarnya arti mukul itu kita harus memukul pada sesuatu. Nah, di situ dipakai istilahnya harga yang mahal, yang artinya yang tidak secara umumnya katakan satuan ini harganya 100, bahkan ini harganya 500. Lah ini kata mukul itu yang di situ. Lah ini contoh omongan begitu. Ya artinya ya di situ bisa saya tangkap, artinya ada sebuah bahasa yang tidak ada kesesuaian dengan fakta yang sebenarnya. Iya. Karena apa? Karena mukul itu disandarkan pada sebuah istilahnya di situ kejadian yang sebenarnya itu adalah membeli sesuatu dengan harga mahal. Ya. Langsung kembali pada nama. Saya teringat ketika sebuah proses kelahiran itu kata jabang bayi ini juga sama sebutan. Ya. Tapi ketika lahir itu belum ada suatu nama apapun seorang jabang bayi. Kemudian menunggu beberapa hari setelah puputan bahasanya ya. Yeah. Itu biasanya orang tua sudah mempersiapkan nama. Misalnya Slamet atau Bejo. Nah, atau dinamakan Nengkono Ar-Rahman. Misalnya Rohman lah. Atau Rohim. Itu bahasa Rohman atau Rohim juga Bejo atau Slamet. Ini sebenarnya kan sebuah bahasa doa, bahasa komunikasi, budaya komunikasi yang ada pada masyarakat. Tapi itu dijadikan sebuah nama untuk si jabang bayi. Artinya kalau saya tadi memahami
itu artinya ada kemiripan, bahwa nama-nama yang sesuatu itu sebenarnya tidak bisa didefinisikan dan diuraikan oleh akal pikiran, Ya. akan tetapi ternyata di situ diberikan nama oleh manusia. Ya. Artinya nama yang ada itu merupakan hasil dari budaya yang sudah ada pada manusia, yaitu budaya bahasa, dipinjam untuk memberikan nama pada sesuatu yang sebenarnya itu tidak bisa diberikan nama. Ya, betul, seperti itu. Contohnya nama Tuhan sendiri. Semua manusia karena merenung, saking katakan entah kebingungan, entah penasaran, entah apa, renungan timbul sampai berhari-hari. Nah disitulah mulai renungan itu katakan mencari katakan sesuatu untuk menjawab sesuatu itu mau diapain gitu. Contohnya istilahnya tentang Tuhan. Nah, sebelum katakan nama Tuhan itu muncul, dinamain apa? Dan memang mutlak secara bahasa itu selain manusia nggak ada. Jadi kalau istilah nama itu yang melahirkan ya manusia sendiri gitu. Secara syar'inya ya, secara kenyataannya itu manusia. Ya manusia bisa menyebut nama, menamakan sesuatu dari apa? Ya kalau dikaitkan ya dengan penciptanya. Berarti hakikatnya secara ini penciptanya. sangat menarik ini. Saya melihat itu tulisan di papan tulis. Saya nggak tahu itu surat apa. Tapi di situ ketika saya membaca, tapi juga saya nggak tahu artinya. Tapi di situ saya cuma bisa membaca. Iya. Hal ataka alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an. Iya. Syai'an apa itu? Syai'an Madhkuro. Ya. Karena saya nggak lancar bahasa Arab, mau membaca Arabnya, jadi maklum. Ya. Itu maksudnya bagaimana itu ayat itu? Ya, oke. Pertanyaan tadi bergandengan dengan surat Al-Insan itu sendiri. Ini pas kebetulan itu urutan ayat yang pertama. Yang berbunyi hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakul syai'an madkuro. Nah, ayat ini diawali dengan hal. Ini istilahnya hal itu hukumnya masuk pada hamzah istifham yang mengandung kata tanya. Dan sekaligus kata tanya langsung sebagai jawaban. Maka dalam artinya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Artinya kalau kita renung pakai pikiran dan kesadaran, ini awal-awal sebelum ada sesuatu apapun. Kalau kita gambarkan mungkin secara manusia, sebelum katakan kita lahir di kandungan, kita belum bisa disebut apa-apa. Begitu lahir, kita juga belum bisa menyebut apa-apa. Padahal sesuatu sudah ada semua. Tapi pada saat itu kata belum ada sebutan apa-apa, menyebut apa-apa belum bisa. Nah itu kalau kita istilahnya tasbihkan atau kita serupakan sesuatu itu dengan yang mudah dipahami. Nah apalagi ini hal awal sebelum dunia seisinya itu ada, alam seisinya itu ada, bahkan Tuhan sendiri belum disebut karena pada saat itu manusia belum ada. Lah yang nyebut siapa? Lah disitulah menjadi bahan renungan untuk menemukan sesuatu kesadaran diri itu dari situ. Nah, maka manusia kalau istilahnya menjustis bahwa Tuhan namanya ini harus ini bukan itu, ini sudah termasuk terjebak dalam ego yang tertinggi. Karena kalau Tuhan sampai sekarang itu sebutannya yang sebenarnya laisa kamitslihi syai'un, ada tapi tanpa adanya secara nyata, tapi nyatanya bukan secara sosok ya.
Artinya nyatanya Tuhan itu ya di alam perwujudan ini. Apa yang ada, katakan baik itu yang bermateri, non materi, baik yang boleh bisa ditangkap indera, mau yang bisa dirasa, maupun sampai yang tidak bisa dirasa. Lah, itu kenyataan Tuhan sudah jelas. Jadi kemutlakan di situ. Maka kalau di Tuhan ini dikatakan diartikan sesuatu, itu kurang sesuai pada kemutlakan Tuhan itu sendiri, maka disebut laisa kamitslihi syai'un, saking tidak mampunya manusia dari dulu sampai sekarang. Oke. Ya, saya masih agak ini Itu tante. ya Mas Kadiono, artinya tadi bahwa ini kan antara pencipta dengan ciptaannya, Ya. antara Tuhan dengan makhluknya, kan, Iya. sehingga tadi lahir penyebutan nama. Artinya mungkin kalau misalnya saya menarik lebih jauh, mungkin tadinya kan yang diketahui bahwa di pemikiran dasar yang muncul bahwa ketika katakanlah misalnya saya pribadi berpikir, oh iya saya ada, berarti ada yang mengadakan. Ya. Mungkin kata pertama yang muncul di benak manusia bahwa sang pengada atau sang pencipta, gitu kan. Lah akhirnya sang pencipta ini untuk membedakan dengan proses penciptaan lain, akhirnya dimuncullah kata Tuhan, meskipun dalam dialek bahasanya berbeda-beda. Ada yang nyebut God, ada yang nyebut Theo, ada yang kan di histori tauhid lah mulai katalah kejadiannya Rasul. Kan istilahnya risalah dasar yang dibawa, kalau kita menyebut histori Nabi ya, katakan Nabi kan dari Adam sampai Muhammad, kan risalahnya mentauhidkan. Nah, ini kan kaitannya bagaimana dengan kaitan mentauhidkan dengan tadi ada nama yang beraneka warna tadi, gitu. Nah, cuma nomenklatur itu maksudnya arahnya mau istilahnya aneka tiap budaya melahirkan satu risalah, tiap risalah intinya hakikatnya sama. Lah bagaimana kaitannya inti risalah tadi yang bahwa katalah dari Adam sampai Muhammad yang membawa risalahnya tauhid, tapi tadi dengan tiap ada penamaan yang berbeda-beda, tiap fase-fase peradaban sesuai dengan kenabian atau peraturan yang turun. Oke, terima kasih. Jadi kalau meruntut pertanyaan itu, pada dasarnya kembali tadi kita cerita atau kita ceritakan, istilahnya menceritakan hal-hal awalnya awal. Itu berarti kan semuanya belum ada, tapi di situ ada. Karena awal itu sendiri ada, gitu kan. Nah, sehingga ada itu, kita kembali katakan tadi, kementokan manusia hanya merenung, tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, maka kita pinjam nama Tuhan sementara. Kita nama Tuhan, katakan di situ dialog atau katakan Tuhan itu membicarakan pada diri sendiri, Di situ istilahnya bicara Tuhan di situ kuntu kanzan mafian, artinya kuntu keberadaanku ini, awal keberadaanku ini adalah rahasia atau gudangnya rahasia yang tersembunyi, tapi bukan tersembunyi di alam gelap, tersembunyi dalam keterangan. Tapi saya tertarik dari tadi uraian bahwa di situ yang Pak Kadiono menguraikan berhubungan dengan masalah yaitu yang disampaikan dalam ayat itu tadi kalau nggak salah menyampaikan, bukankah ketika di situ manusia itu ketika baru dilahirkan, itu belum mengenali apa-apa, bahkan semua sudah ada semua, tapi manusia belum mengenali apa-apa. Artinya di situ ketika merujuk pada definisi nama,
artinya di situ pada tataran awal itu memang manusia belum mempunyai bahasa untuk menyampaikan sesuatu definisi nama itu, Ya. atau bagaimana maksudnya? Ya, pada saat itu jelas manusia masih dalam kebingungan karena pada awal-awal untuk menyebut sesuatu. Nah, maka disitulah Tuhan turun tangan istilahnya. Dengan apa? Dengan Tuhan itu awal merenung terus istilahnya komunikasi dengan diri sendiri, artinya gitu ya, artinya gitu. Jadi istilahnya awal kita itu katakan gudang yang tersembunyi atau gudangnya rahasia. Lagi maka setelah merenung itu katakan, kalau aku misal ini Tuhan, siapa hambaku? Kalau saya hamba, siapa Tuhanku? Nah disitulah mulai awal penciptaan kun di situ. Nah, kun awal di situ artinya apa? Bukan Allah menciptakan secara kemakrifatan, Allah mentajalikan diri gitu ya. Sehingga terciptalah nur ilahi gitu. Ya pada dasarnya tadi kan kalau kita gambarkan kanzan mahfian itu kalau kita gambarkan kan ruang yang kosong. Ruang yang kosong artinya isi tapi penuh rahasia, isinya itu belum bisa diungkap dengan kata-kata, kata awal itu belum ada istilahnya bahasa manusia di situ. Nah sehingga hanya Tuhan itu sendiri katakan komunikasi pada diri sendiri, pada nurnya. Nah nurnya itu namanya nur ilahi. Nur ilahi. Nah, setelah katakan nur ilahi di situ menjadi manifestasi menjadi Nur Muhammad. Nah, itu mulai istilahnya ada katakan benih istilah manusia yang akan hidup di bumi ini. Nah, pada saat itu mulai karena rahasia-rahasia itu dididikkan katakan pada manusia. Berarti kalau manusia sendiri jelas nggak bisa menyebut apa-apa tanpa Tuhan itu memberi bocoran lah, istilah sekolah itu ada bocoran, ada komunikasi di situ. Itu sementara itu. Oke, Pak Budi. Oke, terima kasih. Saya cukup sekian dan sudah cukup luas sekali penjelasannya. Terima kasih Pak Kadiono telah memaparkan masalah definisi nama-nama itu sendiri. Mudah-mudahan bisa kami pahami ya sambil belajar lah. Intinya ya jangan lupa para sahabat yang melihat channel saya Boris Rasul untuk memberikan dukungan kepada kami dengan subscribe, like, komen dan juga share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.